Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-A'raf rahimakumullah. Daramang Bu? Sakuna damang? Munggu hari fisik mas sehatnya punya. Esakna duka. Komo akhir bulan, aduh. Alhamdulillah meskipun kondisi saat ini sudah mulai agak-agak dingin ya Bu ya, dengan cucuran air hujan yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan ini dibarengi dengan turunnya keberkahan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut kita syukuri ya Bu ya. Patut kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat diturunkannya air hujan yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, akhirnya datang juga ya Bu ya. Dan kita senang pada waktunya ya. Dina paribasa Sunda ya istilah ya paribasa halodo setahun lantis ku hujan saoe. Dan itu menjadi kenyataan buat kita, bukan hanya sekedar peribahasa. Kita menanti sekian lama di musim kemarau kemarin, tapi pada akhirnya Allah telah menurunkan nikmatnya kepada kita. Masihkah kita mengeluh dengan nikmat Allah itu Bu? Ibu sok ngeluh tuh. Kamari halodo ngeluh. Ini panas menterang, gararing. Aina geus turun hujan masih mengeluh enggak? Masih. Belum dikatakan orang beriman kalau masih banyak mengeluh ya. Nah, kita jangan banyak mengeluh. Kita syukuri saja segala nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, cek Allah, pasti Allah akan tambah kenikmatan itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang ingkar, kufur atas segala nikmat Allah, maka siksa Allah sangat pedih, azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu kita sepakat ya Bu ya, jika kita ingin ditambah kenikmatan maka kita harus banyak bersyukur. Di setiap helaan nafas kita bersyukur itu tidak boleh berhenti Bu ya. Cing ibu bersyukur ke Allah kunaon?
Dengan apa ibu bersyukur kepada Allah? Bu, bersyukur kepada Allah dengan apa ibu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sekurang-kurangnya dengan ucapan begitu. Lebih jauhnya lagi kita taati semua perintah Allah dan jauhi semua larangan Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya Bu ya. Ulah kerbogan itu unggul bersyukur tengok. Akhir bulan gini ibu bersyukur nggak kepada Allah? Tetap bersyukur meskipun di rumah sudah tidak ada apa-apa, beas kosong cek paribasana gitu ya. Kulkas mah geus tinggal kulkas wungkul gitu, beusi nama duka teh teuing. Tapi tetap bersyukur kepada Allah karena memang itu kewajiban kita. Jangan mengeluh. Aing mah kulkas geus kosong, padaringan geus eueuh nanaonan. Nah, ya. Baik, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan membahas hadis, melanjutkan hadis arba'in ya. Kita hari ini membahas hadis arba'in yang keempat. Ibu ada yang punya kitabnya atau mau searching Bu? Hadis arba'in yang keempat yaitu tentang fase-fase penciptaan manusia. Ya. Hadisnya cukup panjang. Bisi bade di serat mangga. Ku abdi didiktekeun ibu nyerat. Lain tos palalintar Bu. Ke eta teh minggu kamarinya di sasi kamari suruh nulis hadis. Nah, hadisnya berbunyi kurang lebih begini Bu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimati bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un wa yasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Itu hadisnya. Udah diserat Bu? Seri sih Bu, suruh nulis. Ya teh rasaan mah asa ngahalangan abdi mah Bu. Kehalangan kembang teh. Pamais tapi ngahalangan. Oke. Hadisnya berbunyi begini Bu. Anna Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Namanya sebenarnya Abdurrahman Abdullah. Radhiyallahu anhu, semoga beliau mendapat keridhaan dari Allah. Qala, beliau berkata, Abdullah teh nyarios. Tah gitu. Nuhun Bu. Udah pada dialungkeun kumaha deh. Ngahalangan. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Nah, jelasan gini Bu, lamun ngomongna Rasulullah yakin nggak kebenarannya? Tapi lamun ngomongna saya yakin nggak Bu? Nah, Bu. Saya ulangi pertanyaannya. Lamun ngomong yang berbicaranya Rasulullah, yakin tidak dengan kebenarannya? Yakin. Wa huwa masduq, karena Rasulullah itu sangat dibenarkan dan benar, ya. Shadiqun, seorang yang benar. Malah Rasulullah mah jangankan sudah dewasanya, tilu detik keneh sudah dipercaya kan Bu. Dipercaya akibat apa? Salah satu faktor kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah adalah benar, sidiknya itu. Kemudian mata ada 4 sifat Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib dimiliki oleh Rasul. Salah satunya adalah sidik, benar, jujur. Jadi Rasulullah ngomong, percaya, yakin, bahkan hakul yakin. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang menjadi ketetapan beliau itu dibimbing oleh Allah langsung. Dalam orang ngomong nama Bu, lu kateh teuing, tidak ada jaminan kita. Terus Bu, apa nan gidingnya? Anu kok keterokan panto, ditolong heula, debt kolektor. Nyuruh budak, lamun nanyakeun emak, bejakeun, teu aya. Budak teh narolang ka hareup teh. Mereka ibu aya teu, emak mah teu aya. Nah, dari situ saja kan sudah kelihatan kita mah ya. Bicaranya saja sudah tidak benar, padahal orang ngejugruk didinya. Tapi kenapa kita mengatakan tidak ada, bahkan nyuruh ngajarin kepada anak berbohong. Nah itu, jadi susah untuk diyakini kebenarannya kalau kita mampu ya. Tapi suatu saat kita harus berusaha berkata yang jujur, yang benar, apa adanya. Itu memang lidah tak bertulang. Cek sahat teh Bu. Lain cek Rasulullah, dan Rasulullah mah teu nyanyi. Cek artis. Kita lanjut. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran dan harus diyakini benarnya, ya. Sehingga di sini disebutkan as-shadiqul masduq, ya, bahwa beliau itu orang yang benar dan dibenarkan. Dibenarkan usaha. Dibenarkan oleh siapa? Bukan hanya oleh manusia, oleh Allah sekalipun Allah membenarkan. Mata Rasulullah diutus, ya, untuk membawa kebenaran, bukan orang lain, Rasulullah yang diutus. Ayatnya as-shadiqul masduq. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Sesungguhnya, inna ahadakum, sesungguhnya di antara kamu, ya, setiap kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, ya, fi batni ummihi, yaitu di dalam perut saha ummihi, ibunya. Wal mungkin dihijikeun dina perut bapana. Non sababna? Apa sebabnya? Tidak punya rahim bapak manggu. Sok sanajan ngelahirkeun unggal poe, tapi objek yang dilahirkannya apa? Laki-laki itu tiap hari Bu melahirkan. Tapi apa objek yang dilahirkannya? Jelas ente. Kartos Bu.
Gitu ya. Tapi Allah ketika mengumpulkan setiap kita ini dalam penciptaannya, ketika orang diciptakan ku Allah, dihijikan. Maksudnya dihijikan teh naon? Nyata nalika ibu sareng bapakna gapretan main bola babarengan di kamar. Apa tuh Bu main bola? Gelut atulah gelut. Saya main bola diterjemahkan anaknya. Gelut lah. Ibu gelut sareng bapakna di kamar. Tadi hijikan Bu. Jelas katanya begini, ketika bapak dan ibu bersetubuh melakukan hubungan suami istri, kemudian bapak mengirimkan utusan. Naon utusan anak? Naon Bu diutus ke bapak? Air mani atau sperma. Kasaha? Kata tangga. Katanya rumput tetangga itu lebih hijau. Pasti ka ibu atulah. Udah main lagi sareng ibu atuh. Nah, dikirimkan utusan itu kepada ibu. Terus oleh Allah ya, disatukan yujma'u dihijikan pada saat proses penciptaannya itu. Di mana? Fi batni ummihi di najro beteng ibu. Dalam perut ibu, karena yang punya rahim itu hanya ibu. Itu bapak mah nggak punya rahim. So ada ceritanya laki-laki melahirkan, jangankan melahirkan, mengandung saja ada nggak ada. Tah dina ayat Allah mah disebutkeun teh fi qararim makin, di dalam tempat yang sangat kokoh, tempat yang sangat kokoh kuat. Nah, sahabat disebut tempat yang kokoh, rahim ibu itu. So, pernah ibu sieun nuju ka jamban, nuju ka mana rahim ibu disimpan heula. Sieun ka gabruk-gabruk simpen heula. Teh pasangkeun deui. Pernah begitu? Enggak, ka mana-mana dibawa. Kacai dibawa, kulem dibawa, masak dibawa. Itu kan menunjukkan bahwa rahim kita ini adalah kokoh kuat, Bu. Dan memang Allah menciptakan yang demikian. Dibuat, diciptakan oleh Allah sekuat mungkin. Sehingga tidak tergoncangkan. Kaitannya fi qararim makin. Luar biasanya penciptaan Allah. Kita hanya mampu berkata subhanallah. Ya. Tuh. Lanjut. Boleh ibu kalau mau ditulis ya, terjemahannya juga nggak apa-apa. Fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah. Arba'ina yauman, yaitu 40 dinten berupa apa Bu? Nutfah. Nutfah teh naon? Ta eta nu dilebetkeun kana patuhangan ibu, ucara oge ibu nu dikirim, yaitu setetes mani, sperma. Sebenarnya dalam setetes sperma itu Bu, mencek ilmu medis mah, ilmu kesehatan. Setetes sperma itu mengandung jutaan sel sperma. Sel. Jadi lamun ibu ngecelahkeun cai, sakecelak ulah loba obat teuing, sakecelak we Bu. Tes. Nah, dalam air itu banyak terdapat jutaan sel. Bayangkan Bu, tepira ngan setetes air mani tapi banyak sel di dalamnya. Dan sel itu nanti cek ilmu kesehatan berebut Bu, paheula-heula balapan. Begitu disemprotan, paheula-heula. Riab we pokoknya. Jika nuker maraton ini, paheula-heula. Yang paling duluan sampai kepada sel telur yang dimiliki oleh ibu pada saat keluar berbarengan, itulah yang akan menjadi embrio. Leuwih ka dituna nyaeta jadi jelema. Tuh. Jadi balapan.
sel sperma itu yang sekian banyaknya itu, dan pemenangnya hanya satu. Pak, gimana dong kalau kembar? Berarti ayah dua nu nempel. Malam tilu opat tiba berarti loba nu nempel. Ngan teu kabeh nempel dan tidak muat atuh. Yang lainnya itu mati. Ya, yang tidak nempel ke sel telur itu yang lainnya mati. Nah, itu hebatnya Allah sudah menciptakan alur kehidupan manusia sampai sedemikian rupa. Baru awalnya saja, Bu, fase pertama. Cek hadisnya luar biasanya. Kepikiran tuh kurang gitu nya, Bu, sebelumnya. Kepikiran tuh ternyata dalam penciptaan manusia itu sedemikian hebat, ya. Ada orang mantan nepi kadinya. Ilmu kita itu belum sampai ke sana. Bahkan ada hal-hal yang disembunyikan oleh Allah dan tidak dijelaskan. Ya. Sekalipun dia dokter, ahli kandungan, ahli naon gitunya. Biasanya urusan kandungan ahli naon, Bu? Ngaranna teh? SPOG, no? SPOG-nya. Nah, meskipun dia sudah punya gelar SPOG, ada hal yang tidak diketahui oleh dokter seperti itu. Apa? Nanti kita lihat penjelasannya punya. Oke, kita lanjutkan dulu hadisnya. Jadi arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari itu berupa setetes mani, ya. Jadi masuk prosesnya itu 40 hari. Sabulan langkung 10 dinten. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Nah, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Jadi 4 fase nate 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi sabaraha sasi ta, Bu? 3 bulan lebih, ya. 120 hari. Jadi nah 120 hari itu berarti 4 sasi. Nah, kita lihat nanti. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging, tidak segumpal darah, menjadi segumpal daging selama 40 hari. Jadi 40 hari awal, 40 hari dari setetes mani, kemudian 40 hari jadi darahnya membeku, 40 hari kemudian mudghah, ya. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari menjadi segumpal daging selama 40 hari. Nah, kemudian summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus kasaha kepadanya, kepada yang tadi dalam perut ibu itu, ya, picaloneun. Nah, diutus saha nu diutus teh nyaeta malaikat. Kanggo naon malaikat diutus? Payang fuhu fihi ruh, kanggo niupkeun ruh. Jadi diyakini pada bulan keempat itu malaikat diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada di perut ibu. Ada ulama yang mengajarkan kepada kita di bulan keempat ibu mengandung, maksudnya seharusnya bukan pada saat-saat tertentu saja, setiap saat itu baca Al-Quran, setiap saat kerjakan sholat, setiap saat zikir, ngadoa dan sebagainya. Tapi pan orang mah kadang-kadang kayak 4 bulanan, tulis sabar bulan deh, 7 bulanan, tulis irah deh kelamun lahiran akikah, terus irah deui kelamun nyunatan lalaki, irah deui kelamun ngawinkeun, irah deui kelamun maot. Jadi ngadoana teh urang mah kadang-kadang nya, padahal harusnya setiap hari. Pada saat memulai saja kita harus sudah dorong dengan
doa, zikir, doa, bacaan Al-Quran terus. Jangan hanya waktu-waktu tertentu saja, Bu. Memang bagus ya, 4 bulanan, 7 bulanan, bagus. Itu sebagai apa ya, pendorong bagi kita ya, memberikan sesuatu yang bermakna ketika anak ditiupkan ruh kepada dirinya oleh malaikat. Jadi pada saat dia hidup, awal yang kita perdengarkan kepada dia meskipun masih dalam perut, tapi kan sudah hidup, sudah ada ruhnya. Mencek bahasa Sunda mah orang dodol ku doa, orang dodol ku bacaan Al-Quran, kan gitu ya. Perdengarkan oleh kita bacaan-bacaan Al-Quran, perdengarkan oleh kita zikir dan doa. Percaya nggak, Bu, di dunia barat, Bu, untuk melatih kecerdasan anak pada saat dalam rahim ibu, supaya anak ketika lahir dia menjadi cerdas dan lain sebagainya, yang diperdengarkan oleh mereka adalah musik-musik klasik, Bu.